Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jito. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini kami akan mencoba mengenalkan program dari pemerintah, yaitu dalam rangka atau pengenalan sekolah. Nah, di sini untuk yang pertama kami ucapkan selamat adik-adik sudah diterima di SMA Negeri 2 Bantul, sekolah yang sangat peduli terhadap lingkungan. Nah, untuk itu supaya nanti lebih paham, lebih akrab, kita kenalkan namanya pengenalan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Kalau programnya namanya Budayata. Latar belakangnya kenapa pemerintah itu membuat program ataupun masuk ke lingkungan jajaran sekolah supaya peduli terhadap lingkungan. Karena kalau kita lihat selama ini baik itu di mass media, di berita ataupun juga kenyataan yang ada di lapangan yang adik-adik lihat setiap hari, itu sebenarnya sudah terjadi kerusakan. Kenapa? Karena memang jumlah penduduk ataupun jumlah manusia di bumi ini semakin bertambah. Terus kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan yang paling berat itu sebenarnya adalah kebutuhan gaya hidup itu semakin meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, itu manusia akhirnya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di muka bumi. Karena mengeksploitasinya itu tidak ramah lingkungan, tidak secara arif bijaksana, tetapi manusia itu dasarnya adalah serakah, sehingga yang terjadi adalah kerusakan lingkungan di sana sini. Contoh sebenarnya kita itu kan kalau mau ke sekolah ataupun ke kantor, kalau cuma sendiri cukup sebenarnya dengan sepeda motor. Tapi untuk memenuhi gaya hidup sekarang juga harus pakai mobil, walaupun dengan alasan juga kadang-kadang CRT. Ini salah satu contoh, sehingga kita membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak, karena BBM-nya sepeda motor dengan mobil itu lebih banyak mobil, dan juga sumber daya untuk merakit kendaraan ini misalnya dari material logamnya itu juga lebih banyak, sehingga kita harus mengeksploitasi sumber daya alam yang cukup luar biasa. Ini akhirnya menjadi kerusakan lingkungan hidup di sana sini. Dan hampir semua kegiatan manusia itu tidak ramah lingkungan untuk saat ini. Manusia itu rata-rata sudah tidak peduli terhadap lingkungan. Kita lupa bahwa kita hidup, tinggal itu di bumi, tetapi kita tidak mau menjaga, memelihara, tapi malah sebaliknya rusak. Ini sebenarnya kalau kita itu benar-benar bisa memahami seperti ini, tidak akan terjadi. Kalau mau bukti sebenarnya adik-adik semua, contoh ekstrim yang kami berikan, manusia dengan gajah itu besar gajah, tapi otaknya besar manusia. Kalau misalkan di hutan belantara itu kita lepaskan gajah, itu tidak akan terjadi kerusakan. Tetapi begitu yang ada di sana hutan itu adalah yang ada manusia, akhirnya yang membakar hutan. Kalau yang ada gajah nanti paling-paling hanya memakan daunnya saja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan perutnya. Kalau misalkan sudah lapar baru makan, kalau sudah kenyang itu ya sudah. Tapi kalau manusia tidak seperti itu. Kalau sudah kenyang ya nanti untuk dia membabat untuk anak cucunya. Anak cucunya masih kurang, nanti sampai ke cicit-cicit. Itulah dari keserakahan manusia yang tidak bisa kita kendalikan untuk saat ini, yang terjadi akhirnya kerusakan di mana-mana. Ini latar belakang program ataupun pendidikan berbasis nilai.
yang akhirnya terjadilah degradasi lingkungan hidup, sehingga kondisi lingkungan semakin rusak. Itu dari sisi fisik. Pencemaran juga demikian semakin bertambah, baik itu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, diakibatkan dari kegiatan manusia. Pencemaran air itu dari kegiatan industri apapun, baik industri rumah tangga pun juga menghasilkan. Misalkan contoh aja yang paling besar itu industri kita yang kita pakai adalah papan, sandal. Ini misalkan kita yang saya pakai ini baju, tetapi walaupun batiknya bukan batik yang ramah lingkungan karena menggunakan bahan pewarnanya dari bahan kimia, sehingga tidak ramah lingkungan. Nah, ini limbah cair itulah yang berbahaya, yang mengandung limbah hidup. Nanti dengan program peduli dan berbudaya lingkungan di sini, nanti harapannya kalau adik-adik ada pendidikan keterampilan membuat batiknya itu pewarna ramah lingkungan, itu nanti yang arahnya ke sana. Pencemaran udara, adik-adik ke sekolah menggunakan kendaraan, dia akan membakar bahan bakar minyak. Itu gas yang dikeluarkan masuk kategori pencemaran, baik itu CO ataupun yang lain. Ini yang kategorinya menyebabkan pencemaran udara. Dan juga termasuk industri-industri yang lain, barangkali termasuk misalkan pengeboran minyak sajalah, itu kadang-kadang terjadi kebocoran sehingga akhirnya terjadi pencemaran tanah di sana. Sehingga kegiatan-kegiatan ini harus kita segera kurangi melalui pendidikan ini. Kalau yang sudah industri itu nanti kegiatannya melalui kegiatan yang lain, yaitu dengan cara pengawasan dari pemerintah. Termasuk kegiatan pertambangan juga demikian. Contoh kalau di tempat kita beberapa tahun yang lalu, tahun 2010 itu terjadi erupsi Merapi. Itu prediksinya erupsi Merapi itu sudah mengeluarkan material galian golongan C, baik itu pasir ataupun batu. Perkiraan kalau itu dipakai hanya untuk orang DIY saja, material tersebut kalau untuk membangun masyarakat DIY itu bisa dipakai untuk membangun jangka waktu 30 tahun, tidak akan habis. Tetapi karena serakahnya manusia, tidak hanya membangun DIY, akhirnya dijual ke luar daerah, belum sampai 3 tahun sudah habis. Ini contoh-contoh nyata yang ada di lingkungan kita. Demikian juga pertanian sekarang di samping sudah mendesak lahan pertanian itu dihabiskan oleh kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan gedung, tetapi pertaniannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena jumlah penduduk yang sudah semakin bertambah, lahannya berkurang, akhirnya menggunakan pertanian yang supaya cepat, supaya menghasilkan banyak, akhirnya menggunakan pupuk yang tidak ramah lingkungan, menggunakan obat-obat yang tidak ramah lingkungan. Akhirnya terjadilah pencemaran lingkungan dan juga kerusakan lahan, akhirnya tidak bisa subur. Demikian juga dengan pembakaran hutan terjadi di sana sini. Saya tahun 90 itu lari pernah ke Kalimantan. Di sana masih banyak hutan yang asli, tetapi begitu kemarin tahun 2019 itu kami ternyata sudah luar biasa. Yang ada hanya kebanyakan hanya hutan yang sudah alih fungsi lahan, yaitu kelapa sawit dan padang ilalang. Ini yang terjadi dari akibat dari keserakahan manusia. Sehingga dari kegiatan-kegiatan ini menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan di sana sini, yang terjadi akhirnya pemanasan global. Yang saya alami tadi, jadi bumi itu bukan semakin bertambah, tapi manusia semakin bertambah. Buminya semakin berkurang karena terjadi pemanasan global dari akibat dari kegiatan kita yang tidak ramah lingkungan. Disebabkan apa? Pencemaran udara, terjadi pemanasan global, akhirnya es kutub baik utara maupun selatan sebagian mencair, akhirnya sebagian daratan kita sudah berkurang. Contoh untuk di wilayah kita sebenarnya di daerah Demak itu sudah ada 1
desa itu sudah benar-benar dipromosikan karena desanya sudah bergerak. Ini yang harus kita segera kita tindak lanjuti dengan pendidikan kita yang harus ramah lingkungan melalui adik-adik semua. Langkah yang kita ambil dari pemerintah akhirnya memberikan sosialisasi, mengingatkan kita semua baik kepada masyarakat, kepada pelaku usaha ataupun industri, kepada lembaga pendidikan baik itu SD, SMP, SMA maupun juga perguruan tinggi. Kalau di masyarakat ataupun pelaku usaha nanti kegiatannya sosialisasi dan pengawasan, tetapi kalau di lembaga pendidikan mengajarkan kita melalui pendidikan yang berbasis lingkungan. Namanya programnya adalah program Adiwiyata. Lama-kelamaan dari kegiatan ini mungkin adik-adik merasa dipaksa karena belum di sekolah SMP ataupun SD mungkin belum pernah diajarkan. Dari dipaksa ini lama-lama menjadi bisa walaupun terpaksa. Tetapi karena setiap hari kegiatan yang dilakukan baik pembelajaran ataupun kegiatan pembiasaan diri, kegiatan kepramukaan semuanya nanti diintegrasikan melalui pendidikan lingkungan hidup, lama-lama itu kegiatan itu biasa setiap hari dilakukan. Harapannya kalau sudah mempunyai keterampilan dan bisa melaksanakan setiap hari menjadi kebiasaan, itulah nanti harapannya budaya yang akan timbul ataupun budaya yang adik-adik miliki adalah budaya yang peduli terhadap lingkungan. Ini harapannya ke depan dari pemerintah melalui pendidikan ini, dan adik-adik ini adalah tumpuan ataupun harapan bangsa ataupun nanti sebagai penerus Indonesia ini supaya benar-benar nanti tidak menjadi Indonesia yang carut-carut yang lingkungannya rusak, tetapi Indonesia yang benar-benar lingkungannya lebih baik. Caranya bagaimana? Caranya nanti Bapak Ibu guru baik pendidikan utama ataupun istilahnya pendidikan pokok, misalkan bahasa Indonesia, ya bahasa Inggris, fisika, IPA dan lain sebagainya itu nanti mengajarkan teori tapi juga disertai dengan praktek yang kaitannya diberikan contoh-contoh terhadap kerusakan yang ada di lingkungan ini, dan nanti adik-adik diminta untuk ikut menyelesaikan, ikut memberikan sumbangsih, meneliti, menganalisis dan nanti akhirnya bisa menyelesaikan, memberikan sumbangsih terhadap lingkungan supaya lebih baik. Kalau lingkungannya terjadi pencemaran, bagaimana adik-adik bisa terlibat untuk ikut melibatkan diri memperbaiki pencemaran, memulihkan pencemaran lingkungan yang ada dengan melibatkan wali murid dan juga masyarakat sekitar. Di samping itu pendidikan yang kita tempuh ataupun yang diberikan oleh Bapak Ibu guru nanti juga dalam bentuk mungkin belajar memecahkan dalam studi kasus kalau itu teori, termasuk juga di sini nanti studi kasus yang diberikan oleh Bapak Ibu guru juga kasus-kasus yang lingkungan hidup. Walaupun nanti mungkin pelajaran itu pelajaran ekonomi, pelajaran akuntansi, tetapi nanti studi kasusnya ataupun contohnya itu juga diberikan contoh-contoh yang menyangkut tentang lingkungan hidup. Ini nanti arahnya. Termasuk juga karya ilmiah, adik-adik itu diminta nanti juga untuk menyusun karya ilmiah. Karya ilmiah itu juga nanti yang sifatnya itu ramah lingkungan. Misalkan di lingkungan adik-adik itu kan sudah itu banyak pepohonan. Misalkan salah satunya ada pohon nyamplung. Nyamplung itu kan ada buahnya, dan nanti adik-adik teliti dengan karya ilmiah yang dari Bapak Ibu guru ilmiah, itu nanti karya ilmiah itu harapannya misalkan dari buah nyamplung ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Keterampilan, ada pendidikan keterampilan, itu nanti bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada yang ramah lingkungan. Contoh tadi yang saya sampaikan di depan, misalkan ada keterampilan membuat batik. Batiknya tidak menggunakan pewarna
dari bahan kimia tetapi pewarna alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau belum ada, mungkin nanti di sekolah kita bisa ditanami tanaman-tanaman yang nanti daunnya ataupun buahnya itu bisa dipakai untuk pewarna alam. Contoh misalkan itu kita menanam manggis, yang ditanam itu bibitnya bukan manggisnya. Jadi menanam bibit manggis ataupun pohon manggis itu nanti yang kita dapat satu, kalau sudah besar itu terindang pasti. Kalau sudah rindang bawahnya bisa kita untuk pakai belajar. Nah, pohon manggis itu menghasilkan buah manggis. Buahnya bisa kita pakai untuk konsumsi kita. Terus daunnya dari hasil fotosintesis itu menghasilkan O2. Itu O2-nya kita serap sebagai untuk bernapas. Jadi semuanya sebenarnya itu ada keuntungannya dengan kita menanam pada tanaman-tanaman di lingkungan kita. Nah, ini nanti harapannya bisa melakukan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka juga tidak hanya sekedar tali temali, tetapi pramuka itu kan diwajibkan mencintai lingkungan. Dan mencintai lingkungan itu harus benar-benar tidak hanya diterjemahkan secara harfiah saja, tetapi makna dari cinta lingkungan itu seperti apa. Cinta lingkungan misalkan itu tidak membuang sampah sembarangan, itu termasuk kegiatan mencintai lingkungan. Mencinta lingkungan, cinta tanah air sebenarnya. Nah, kalau kita menjaga lingkungan berarti menjaga tanah air kita dari kerusakan juga. Jadi kegiatan-kegiatan ini bisa dilakukan di kepramukaan, termasuk juga penelitian tadi. Jadi hasil penelitian dari karya ilmiah ataupun penelitian yang lain itu hasilnya itu agar bisa diterapkan di masyarakat. Kalau misalkan ini tadi yang saya contohkan